Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama Siregar dengan NIM C0C023004 dari Prodi Akuntansi D3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar penganggaran. Latar belakang konsep dasar penganggaran yaitu penganggaran atau budgeting menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas rencana, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut sampai pada akhir tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Materi yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran. Yang ketiga, posisi penganggaran dalam organisasi perencanaan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, penyusunan program penganggaran. Yang kelima, keunggulan. Dan yang keenam, kelemahan. Pertama, kita akan masuk pengertian. Pengertian penganggaran atau penyusunan anggaran budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Hasil dari proses penyusunan anggaran ini disebut anggaran atau budgeting. Kedua, kita masuk tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksana. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, posisi penganggaran dalam organisasi perencanaan. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencana organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategis, penyusunan program, dan penyusunan anggaran. Jadi, dalam penyusunan anggaran harus mengacu pada program dan dalam penyusunan program harus mengacu pada perencanaan strategis. Penyusunan anggaran merupakan perencanaan jangka pendek, penyusunan program merupakan perencanaan jangka menengah, dan perencanaan strategis adalah perencanaan jangka panjang. Asumsi penyusunan program anggaran. 1. Inflasi tidak lebih dari 10%. Yang kedua, politik sosial, budaya, dan keamanan stabil. Ketiga, pemerintah tidak mengeluarkan peraturan baru yang dapat mengaruhi perencanaan secara signifikan. Yang keempat, harga bahan baku tidak naik lebih dari 10% dibandingkan tahun lalu. Yang kelima, keunggulan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan dalam menyusun anggaran. Diperlukan hasil yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini dapat dimanfaatkan bagi manajemen sekalipun atau dipilih untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Yang keempat, anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajemen mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajiban. Yang kelima, mengingat setiap manajemen atau penyelidik dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta sense of participa. Kelemahan anggaran. Yang pertama, kelemahan anggaran disusun berdasarkan estimasi atau permintaan efektif, kapasitas produksi, dan lain-lain. Dalam melaksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketetapan estimasi tersebut. Yang kedua, anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, anggaran hanya
merupakan suatu alat yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya. Yang keempat, kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Sebab itu, anggaran perlu memiliki sifat yang luas. Sekian dari saya. Terima kasih.